Selamat pagi semua. Hari ini kita membahas tentang sejarah perkembangan teori dan model atom. Selain untuk mengetahui isi sejarahnya, yang paling penting adalah menganalisis sejarah tersebut mulai dari sebab maupun akibatnya. Demikian juga dengan perkembangan model atom. Kalau kalian membaca di buku tentang sejarah perkembangan teori atom dan kalian tulis di buku, kadang kalian tidak mengerti apa yang kalian tulis dan kalian akan cepat lupa dari isi sejarahnya. Tetapi kalau kita buat seperti ini, jadi di sini langsung kita buat judulnya analisis sejarah perkembangan teori dan model atom. Jadi kita siapkan di sini satu lembar. Jadi bisa kalian buat nanti di catatan. Nah, jadi kita siapkan kotak kosong itu berisi ini nomor 1 sampai 5. Kemudian yang pertama itu nama ahli, gambar atomnya, fakta yang mendasari, kelebihan dan kelemahan. Jadi kalau kita buat ini nanti isi sejarahnya kita dapat, analisisnya juga kita dapat, sebab akibatnya juga kita dapat. Yang pertama, John Dalton. Dia menggambarkan model atomnya bulat, padat, dan pejal. Nah, fakta yang mendasari dia menggambarkan model atom seperti itu sebenarnya yang pertama adalah pernyataan Democritus dan Leucippus tentang jika suatu materi dibagi secara terus-menerus akan didapatkan materi yang tidak bisa dibagi lagi, dinamakanlah itu atom, tidak terbagi. Kemudian dia membuat eksperimen, jadi didapatkannya lah teori atom Dalton. Nah, kelebihannya adalah Dalton ini merupakan orang pertama yang membuat teori atom berlandaskan fakta eksperimen. Dan dia membuat gambar atomnya. Yang kedua, dia meletakkan dasar dan memberi motivasi kepada ahli lain lebih lanjut untuk meneliti tentang atom. Kelemahannya, tidak dapat menjelaskan tentang sifat listrik ataupun muatan dari atom. Yang kedua, J.J. Thomson, dia menggambarkan model atomnya, model atom roti kismis. Jadi atom itu berupa bola yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar negatif atau elektron sejumlah muatan bola tersebut. Nah, dasar atau fakta dasar sehingga Thomson menggambarkan model atomnya seperti ini adalah yang pertama, dia menemukan elektron melalui percobaan tabung sinar katode. Kemudian percobaan tetes minyak dari milikan yang bisa menentukan muatan dari elektron tersebut. Sehingga kelebihannya adalah model ini menjadi titik terang bahwa atom masih dapat dibagi lagi karena dia menemukan partikel subatom tadi. Kemudian dia dapat menjelaskan sifat listrik atau muatan dari atom. Adapun kelemahannya, dia tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dari atom tersebut. Yang berikutnya, dia tidak dapat menjelaskan efek penghamburan sinar alfa pada lempeng tipis emas. Yang ketiga, Rutherford, dia menggambarkan atomnya terdiri atas inti yang sangat kecil dan bermuatan positif, dan di sekitarnya beredar elektron yang negatif mengelilingi inti tersebut. Nah, fakta yang mendasari dia membuat model ini adalah ditemukannya inti atom oleh Rutherford dengan percobaan hamburan sinar alfa. Percobaan hamburan sinar alfa itu adalah sinar alfa ditembakkan ke lempeng emas yang sangat tipis hingga dia mendapatkan sebagian besar sinar alfa tersebut diteruskan, sebagian kecil dibelokkan dan sangat sedikit yang dipantulkan. Jadi dia simpulkan di dalam atom itu ada partikel
yang muatannya sama dengan alfa yang positif dan sangat kecil, dinamakanlah itu inti oleh Rutherford. Nah, kemudian penemuan partikel inti yang lain, proton dan neutron, yang sebelumnya sudah kita pelajari siapa penemunya, itulah yang menjadi dasar dibuatnya model atom ini. Kelebihan dari model atom Rutherford ini, nah model atomnya sudah berlandaskan hasil eksperimen. Jadi berdasarkan hasil eksperimen dia dapatkan itu. Dan sudah lengkap memuat inti atom dan partikel subatom lainnya, proton, elektron, dan neutron. Sudah ada di situ. Tapi memiliki kelemahan. Dia tidak dapat menjelaskan bagaimana elektron mengelilingi inti tanpa jatuh ke inti. Positif dikelilingi negatif. Nah, secara fisika ketika suatu partikel bergerak berkeliling, dia mengeluarkan energi. Lama-kelamaan energinya habis akan jatuh ke inti, dan Rutherford tidak bisa menjelaskan itu. Itulah sebabnya muncul teori atom berikutnya. Yang keempat, Niels Bohr. Adanya kelemahan model atom Rutherford tadi bisa diatasi oleh Niels Bohr. Jadi pada dasarnya model atom Niels Bohr itu adalah menjelaskan tentang model atom Rutherford. Nah, bagaimana elektron beredar di kulit atom tanpa jatuh ke inti. Nah, itulah kelebihan dari model atom Rutherford. Nah, jadi fakta yang mendasari yang pertama ditemukannya spektrum unsur. Kemudian dia menjelaskan adanya tingkat energi dan ada yang disebut dengan energi stasioner. Jadi dia menggambarkan modelnya. Jadi atom itu tetap berisi inti yang bermuatan positif, tentunya berisi subatom, proton dan neutron. Kemudian ada tingkat-tingkat energi atau kulit atom, tempat elektron beredar melalui mengelilingi inti atom ini. Ya, tingkat energinya bisa di sini kita pelajari di konfigurasi elektron. Ya. Kelemahannya. Nah, ini hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tidak untuk atom berelektron banyak. Dan dia mengatakan bahwa kedudukan elektron itu pasti, jadi dia katakan itu orbit. Yang kelima, model atom mekanika kuantum atau model atom modern. Fakta dasarnya adalah sifat dualistik elektron oleh de Broglie. Jadi elektron itu selain partikel ternyata juga gelombang. Ya, jadi kemudian teori Max Planck tentang mekanika kuantum. Juga azas ketidakpastian dari Heisenberg dan persamaan gelombang Schrödinger. Maka digambarkan model atom modern itu berisi inti atom dan awan elektron di sekitarnya. Jadi awan elektron ini adalah kebolehjadian menemukan elektron yang disebut dengan orbital. Adapun kelebihannya dapat mengukur energi eksitasi dan emisi ketika elektron berpindah antar tingkat energi. Jadi dari kulit 1 ke kulit 2 dan seterusnya. Nah, istilah orbit diganti jadi orbital. Jadi elektron itu tidak punya kedudukan pasti di sekitar inti karena elektron itu juga adalah gelombang. Jadi hanya ada kebolehjadian, dikatakanlah itu orbital. Kelemahannya, persamaan gelombang Schrödinger ini hanya mampu diterapkan untuk atom berelektron tunggal dan sulit untuk atom makroskopik. Tapi sampai sekarang masih digunakan model atom mekanika kuantum. Jadi analisisnya kita dapatkan seperti ini. Kita sudah mengerti mulai dari perkembangan awal dari awal sampai ditemukannya model atom modern. Jadi adanya kelemahan maupun penemuan-penemuan baru membuat suatu teori berubah menjadi teori yang lainnya.